Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Saidina Kohar dari Prodi Hubungan Internasional semester 2 dari University of Darussalam Gontor. Kali ini kita akan membahas yang bertemakan tentang kenapa tren luar negeri lebih diminati daripada tren lokal. Nah, tentunya ini sekarang menjadi problem buat kita, PR kita semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan mengambil sampel masalah, kita bandingkan. Yang pertama itu tentang Reog Ponorogo, kita sandingkan atau kita bandingkan dengan K-pop yang lagi tren sekarang. Nah, kita pendahuluan ya, itu tuh kita tahu bahwasanya Reog Ponorogo setiap tahunnya itu menurun minatnya dari kalangan Gen Z dan dari kalangan remaja-remaja lainnya itu tuh kurang minat, dikarenakan dari banyaknya medsos yang beredar, dari tren luar negeri yang mudah diakses, itu mengakibatkan Gen Z itu lebih tertarik dengan yang hal baru yang lebih menarik. Dan dari pandangan Gen Z sendiri, kalau kita bisa mengikuti tren luar negeri, itu tuh kita merasa punya value atau nilai yang tinggi gitu loh, nilai yang berbeda dari orang-orang biasanya. Sedangkan kalau kita melestarikan budaya lokal kita seperti reog ini, kita tuh seakan-akan kuno gitu, tertinggalan gitu loh, nggak ada rasa wow dari ini. Nah, kali ini kita akan membahas semuanya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah dulu, latar belakang reog ini, Reog Ponorogo dan K-pop, yang akan dibahas oleh teman kita. Terima kasih. Oke, saya akan menceritakan secara singkat sejarah Reog Ponorogo, Jawa Timur. Nah, itu adalah sebuah atraksi yang ditampilkan oleh rakyat dalam yang mencakup itu ada musik, ada gamelan, ada seni bela diri, ada mungkin dan yang lain-lainnya. Nah, di situ menceritakan tentang Ki Ageng. Sebenarnya ada banyak versi, tapi saya mencangkup satu, saya mengambil satu kutipan saja, yang dimana itu adalah sebuah cerita dimana ada Ki Ageng Kutu Ponorogo itu tidak terima dengan ocehan. Dia itu dianggap lemah oleh kerajaan Brawijaya. Nah, dia itu menciptakan sebuah seni, itu adalah seni reog, untuk mengungkapkan, untuk menceritakan semua kejadian-kejadian yang dialami oleh kerajaan Brawijaya. Nah, disitulah awal mula reog berdiri. Nah, semakin lama itu, di situ reog itu ditampilkan sebagai dalam festival atau mungkin bahkan sampai internasional, dan itu diakui oleh UNESCO. Nah, itu UNESCO diakui oleh UNESCO. Nah, semakin lama dan kita tuh sekarang di era modern itu tradisi itu sudah tertimbun oleh K-pop. Itu sudah, jadi sekarang kita di era modern. Nah, dimana anak-anak zaman sekarang itu tidak lagi minat kepada tradisional, pada adat-adat. Bahkan orang-orang zaman sekarang, mungkin Gen Z sekarang, mungkin kalau kita tanya dengan ada daerah masing-masing, mungkin mereka tidak tahu. Seperti mungkin Jawa Timur reog gitu, mungkin kalau anak-anak Gen Z sekarang mungkin tidak mempedulikan, apalagi dengan orang-orang yang luar kotanya, yang dalam kotanya saja mungkin tidak tahu, atau apalagi dengan yang luar kotanya, mungkin mereka lebih nggak tahu. Mereka lebih ke seni modern, budaya modern, mungkin dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Itu mereka lebih karena zaman sekarang itu sudah adanya media sosial yang mungkin bisa mempercepat akses untuk kita melihat sesuatu yang lebih luas. Nah, begitu. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh hanya melihat tren-tren yang terkini. Mereka mungkin kurang peduli dengan internet yang jauh. Nah, mencangkup satu
karena kembangan dulu. Nah, itulah tercipta itu dari selatan. Nah, awal itu pada grup yang Makeo Teiji Endis. Nah, pada tahun 2002 itu dengan K-pop modern karena mereka menggabungkan musik pop, rap, rock ke koreografi yang inovatif menjadi fenomena besar di Korea Selatan. Nah, itu awal mula K-pop. Itu awal K-pop terjadi di Korea Selatan pada tahun 1990. Dan mungkin ini yang saya ambil dan saya ketahui, saya baca mungkin hanya ini. Mungkin sekian, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, perkenalkan saya Alfasani. Di sini saya akan menjelaskan lebih terperinci mengenai reog dan juga K-pop. Nah, di sini saya akan menjelaskan data mengenai para pemuda Indonesia yang menyukai, yang memiliki minat terhadap reog. Nah, di sini setelah saya cari, saya menemukan bahwa pernah ada penelitian akademik pada tahun 2025 menunjukkan bahwa siswa SMA di Ponorogo secara umum memiliki persepsi positif terhadap reog Ponorogo. Hampir 96% siswa menunjukkan minatnya terhadap seni reog. Kemudian siswa ini hanya memiliki minat terhadap reog tersebut, tapi mereka juga ingin terlibat langsung seperti ikut pertunjukan atau belajar budaya tersebut. Tapi untuk data lebih spesifik menurut Pemuda Nasional, menurut survei nasional belum ada datanya secara spesifik, hanya baru ada data dari SMA yang ada di Ponorogo. Nah, kemudian K-pop sendiri di Indonesia, anak muda banyak sekali memiliki minat tinggi terhadap K-pop. Peminatnya cukup tinggi. Indonesia sendiri merupakan konsumen K-pop terbesar di dunia menurut data Chartmetric dengan kontribusi sekitar 18,47% pangsa pasar global, lebih besar daripada Amerika, Filipina, bahkan Korea Selatan itu sendiri. Data lain menunjukkan Indonesia juga pada peringkat teratas terhadap streaming musik K-pop global. Misalnya 7,40 miliar musik K-pop di Indonesia tahun 2023 mencerminkan minat sangat besar terhadap musik K-pop. Kemudian jika kita melihat dari persentasenya, persentase masyarakat Indonesia yang menyukai budaya K-pop ini di atas 50%. Di sini disebutkan bahwa masyarakat Indonesia yang menyukai K-pop ada sekitar 53%. Nah, tapi kita lihat sekarang anak-anak muda dari Gen Z dan juga Gen Alpha sudah mulai banyak yang melestarikan budaya kita sendiri dibandingkan budaya lain atau K-pop atau budaya barat dan lainnya. Mereka sekarang ini sedang berusaha untuk menaikkan budaya kita karena memperkenalkan budaya kita ke ranah internasional, sehingga budaya kita menjadi terlebih terkenal oleh bangsa dan negara lainnya. Oke, di sini saya akan mengambilkan kesimpulan dari apa yang telah kami bahas tadi sebelumnya. Di sini, mengapa anak muda lebih tertarik kepada tren global atau tren K-pop? Dikarenakan tren global atau tren K-pop itu lebih mudah diakses melalui media sosial atau platform sekarang. Kita menawarkan konten yang tepat, yang cepat, modern, dan mengikuti tren global, sehingga terasa lebih relevan dengan gaya hidup dan identitas anak muda zaman sekarang. Selain itu, K-pop juga dibangun dengan strategi pemasaran yang kuat, visual yang menarik,
serta komunitas yang aktif, sehingga menciptakan pengalaman hiburan yang instan dan kekinian. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tren lokal seperti Ponorogo, memang memiliki budaya yang tinggi, akan tetapi tidak sama dengan identitas anak zaman sekarang, dikarenakan kurangnya promosi dalam format digital atau juga dianggap kurang gaul oleh generasi muda yang terbiasa dengan budaya pop global, serta lebih banyak ditemukan dalam konteks formal atau acara tradisional, sehingga keterlibatan anak muda sangat terbatas. Akibatnya, budaya luar lebih mudah menjadi pilihan utama karena lebih sesuai dengan kebutuhan hiburan, identitas, dan interaksi sosial anak zaman sekarang. Oke, cukup sekian kesimpulan dari saya dan serta kelompok tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu saja pembahasan kita kali ini. Kesimpulan tadi telah disampaikan oleh teman saya, kenapa tren luar negeri lebih diminati daripada tren lokal. Terima kasih telah menonton channel saya dan mendengarkan asumsi atau pendapat kami, analisa kami, dan saya ucapkan sekali lagi banyak